Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, kita bisa hadir ke masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita solat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang senantiasa kita bersyukur atasnya, akan Allah tambah sesuai dengan janjinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sampaikan keharibaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan membimbing kita umatnya menuju jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan di hari yaumil mahsyar kelak Allah akan pertemukan kita dengan baginda Rasul dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah hari ini, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena di mata Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada di bulan Syawal. 3 hari atau 3 Syawal, 3 hari pasca Ramadan. Ramadan sudah kita jalankan semua rangkaian ibadah di dalamnya. Sebulan penuh Allah berikan kesehatan kepada kita. Sebulan penuh Allah berikan kekuatan kepada kita.
sebulan penuh Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dan semua ibadah-ibadah yang terkait di dalamnya, yang pahalanya Allah lipat gandakan, mulai dari pahala puasanya, pahala solat tarawih, witir, solat jamaah, baca Quran, infak, sedekah, dan solat-solat sunnah lainnya, semua Allah lipat gandakan. Dan kita termasuk orang yang dilatih oleh Allah, yang dididik dalam bulan suci Ramadan sebulan penuh, menunjukkan keberhasilan latihan dari sebulan penuh tersebut adalah yaitu ketika Ramadan berakhir masuk di bulan Syawal, apakah ibadah kita meningkat, menurun atau stabil. Kalau kita lihat makna dari Syawal itu adalah meningkatkan. Apa yang ditingkatkan? Amal ibadah yang kita lakukan, amal ibadah yang kita latih selama Ramadan, kualitas ibadah yang kita lakukan selama Ramadan, itu yang harus kita tingkatkan ketika Syawal kita jumpai. Jangan sampai ibadah yang sudah kita latih selama sebulan penuh di Ramadan, ternyata ketika Ramadan berakhir, masuk satu Syawal, mulailah ibadah tersebut kita tinggalkan. Ini berarti latihan yang kita lakukan selama sebulan penuh itu menunjukkan kegagalan pada diri kita. Kita cinta kepada Ramadan, kita ibadah kepada Ramadan, tapi bukan cinta dan takut kepada Allah yang membuat bulan suci Ramadan tersebut. Hari ini banyak orang yang berduyun-duyun beribadah di bulan Ramadan, meraih pahala besar, melatih dirinya untuk jujur, untuk ikhlas, untuk solat tepat waktu. Tapi ketika Ramadan berangkat meninggalkannya, dia pun berangkat meninggalkan kebaikan-kebaikan dan rangkaian ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, paling tidak ada hal-hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah muhasabah. Muhasabah ini adalah menghitung atau menghitung-hitung amal kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan. Apa yang sudah kita latih, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita perbuat untuk Allah. Dan itu semuanya adalah bekal kita menuju hari kiamat kelak. Kata Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memikirkan apa yang sudah kamu perbuat untuk hari esok, untuk hari kiamat yang lebih kekal dari hari ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan sampai ibadah yang kita lakukan selama Ramadan tidak maksimal sehingga dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa memaksimalkan diri di Ramadan, maka 11 bulan yang akan datang, 11 bulan terhitung dari Syawal sampai dengan Sya'ban, apakah ibadah yang kita lakukan itu bisa maksimal atau hanya sekedar rutinitas biasa yang tidak ada kualitas ibadah tersebut? Maka hari ini kita hitung, kita lihat kembali persiapan yang sudah kita lakukan. Allah berikan tempat untuk pengampunan dosa di Ramadan, tempat untuk beristighfar, meraih pahala besar, meraih rangkaian ibadah-ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah kita manfaatkan atau belum? Apakah sudah habis waktu kita untuk beristighfar? Apakah sudah semuanya kita kerahkan kemampuan kita
untuk meraih ampunan Allah di Ramadan, maka hari ini kita hitung, kita hisab diri kita, sudahkah sesuai dengan ibadah yang kita lakukan dengan waktu yang sudah Allah berikan selama sebulan penuh. Maka hari ini kita lihat, kita hitung, kita nilai sendiri kuantitas dan kualitas dari ibadah yang sudah kita lakukan. Yang kedua, setelah kita muhasabah, maka kita bermujahadah. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh. Kalau di Ramadan kita mampu sholat jamaah di masjid, maka selesai Ramadan kita harus mempertahankan dengan sungguh-sungguh supaya sholat berjamaah itu bisa tetap kita pertahankan, hadir di masjid tepat waktu. Kalau kita di Ramadan dilatih untuk berinfak, bersedekah, maka selesai Ramadan kita dengan sungguh hati, dengan sekuat kemampuan yang ada, melatih diri kita untuk tetap gemar berinfak, bersedekah. Kalau selama Ramadan kita dilatih, dididik untuk membaca Al-Quran, membuka lembaran Al-Quran, membaca huruf per huruf, ayat per ayat, lembar per lembar, maka selesai Ramadan, masuk di bulan Syawal, kita pertahankan dengan sungguh-sungguh kebiasaan itu agar tetap berlanjut di bulan Syawal dan seterusnya ke depan. Kita puasa Ramadan dilatih sebulan penuh, maka selesai Ramadan kita juga harus menghidupkan kembali kebiasaan berpuasa di Ramadan dengan puasa sunnah. Ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasul dalam hadis sahihnya, man soma Ramadana summa atba'ahu sittam min Syawal kana kasiyamid dahar. Kata Allah, barang siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian dilanjutkan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka seakan-akan dia sudah puasa setahun penuh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah yang harus kita pertahankan dengan sekuat kemampuan kita, supaya puasa kita sempurna di Ramadan dan kita lengkapi dengan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti puasa setahun penuh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di bulan Syawal. Mampukah kita pertahankan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama Ramadan? Maka pertanyaan ini harus kita jawab sendiri. Bukan orang lain yang menjawab. Kualitas ibadah kita, bisakah kita pertahankan begitu juga di luar Ramadan? Kita dilatih ikhlas di Ramadan. Bisakah kita setelah selesai Ramadan tetap ikhlas melakukan ibadah kepada Allah? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Kita ini bagaimana dilatih, walaupun ada kemampuan kita untuk membeli. Uang kita banyak, bisa kita beli minuman, bisa kita beli makanan yang enak. Tapi ketika siang Ramadan, tidak ada satu orang pun yang melihat, tidak ada siapapun yang melihat, tapi karena ada iman kita, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berani rasanya untuk meneguk air di siang hari Ramadan. Tidak berani rasanya mengambil makanan di siang Ramadan, walaupun kita beli dengan uang sendiri, walaupun kita siapkan halal, tapi karena merasa diawasi oleh Allah, kita tidak mampu dan tidak mau untuk membatalkan puasa kita. Selesai Ramadan juga seperti itu. Kita hari ini semua diawasi 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada raqib, ada atid yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Kata Allah, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id." Ada 2 malaikat yang sudah Allah titipkan kepada kita. Satu di sebelah kanan mencatat amal baik, yang satu lagi di sebelah kiri mencatat amal buruk.
Itulah Raqib dan Atid. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, Allah akan tahu, Allah akan ganti sesuai dengan firman Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, satu butir duri yang terletak di jalan lalu tergeserkan, kita buang dari tengah jalan, itu menjadikan amal soleh bagi kita dan dicatat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga amal keburukan kita, mencuri kita, mengupat, mencaci maki, mabuk kita, memfitnah, berbohong, berdusta dan lain sebagainya. Itu semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Walaupun kita berada di tengah tembok yang kokoh, Allah akan tetap mengawasi melalui malaikat yang sudah diutusnya. Kalau CCTV kita di dunia ini, kalau ada tembok terhalang oleh tembok tidak lagi nampak, kita pakai sebo, masker atau topeng tidak lagi dikenali. Tapi CCTV-nya Allah, tembok apapun yang menghalanginya, sebo apapun yang dipakainya, topeng apapun yang dipakainya, Allah akan tetap mengenal hambanya ketika melakukan kebaikan dan keburukan di muka bumi Allah ini. Maka merasa diawasilah kita, supaya kita jauh dari perbuatan dosa dan maksiat dan meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita sudah berada di bulan Syawal. Jangan tinggalkan kebaikan dan rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan selama Ramadan. Rugi rasanya kalau kita ibadah hanya di Ramadan, sehingga selesai Ramadan kita tinggalkan kebiasaan tersebut, kembali kita kepada kebiasaan di sebelum Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.